Puluhan tahun mempermudah lalu lintas masyarakat menggunakan dana pribadi, jembatan viral Haji Endang di Karawang, Jawa Barat terancam ditutup. Menariknya, ancaman penutupan ini baru terdengar setelah nominal omset fantastis yang dihasilkan Haji Endang dalam sehari diangkat di laman media sosial. Bukan 1 atau 2 juta rupiah. Dalam sehari, jembatan tersebut menghasilkan sekitar 20 juta rupiah. Pasca video omset ini viral, pihak Balai Besar Wilayah Sungai atau yang disingkat dengan BBWS pun memberikan peringatan untuk menutup jembatan tersebut. Tak sekedar memberikan peringatan, sebuah spanduk pun dipasang di area jembatan. Keselamatan dan memiliki konsekuensi hukum. Nah, ini kan kita bukan baru, udah puluhan tahun. Masyarakat ini kan di bidang keselamatan. Kalau nanti berizin, nanti berarti diperbolehkan dong Pak? Kalau urus izinnya diperbolehkan, tapi kan izin itu harus yang seperti apa jembatan yang dibangun. Apa yang seperti itu? Kita harus tanya dulu safe-nya, bukan berarti udah tanda tangan sama saya aja, berbuat berita acara, saya siap menanggung, saya bertanggung jawab kalau ada kejadian bencana. Bukan begitu, kita tidak bisa begitu. Safe itu harus sesuai dengan regulasi. Saya kan masyarakat awam, dulu kan tujuan saya hanya untuk membantu lingkungan. Ternyata kesini banyak yang membutuhkan ini. Saya belum tahu masalah harus ada izin gimana, tapi ya sekarang ada himbauan izin, ya saya insya Allah akan saya tempuh izin itu. Mudah-mudahan tidak sulit ya. Ya cuman saya juga kalau misalnya dalam persyaratannya tidak bisa dipenuhi, ya saya juga minta win-win solution harus bagaimana kan gitu, biar sama-sama menguntungkan gitu. Kita juga warga Indonesia yang baik akan ikuti aturan itu, tapi yang mudah gitu ya. Jangan sampai satu persyaratan nggak bisa dipenuhi oleh saya gitu. Yang orang lihat kan 20 juta sehari nih gitu. Tapi yang orang-orang nggak tahu kan perawatan jembatan pun safety-nya harus benar-benar dilihat gitu. Memang agak sedih sih kalau ngeliat kayak gini-gini, tapi semangat untuk Haji Endang karena menurutku ini adalah amal jariah juga buat Haji Endang karena ngebuat banyak orang yang tadinya jauh sampai 2 jam akhirnya bisa meminimalisir waktu dan banyak yang terbantu oleh dirimu gitu. Dengan dalih pembangunan jembatan Haji Endang yang tak sesuai standar, BBWS berniat menutup jalur tersebut. Namun, jika dirunut kembali, jembatan Haji Endang telah dibangun sejak tahun 2016. Sejak saat itu pula, ratusan bahkan jutaan manusia telah melewati jalur tersebut tanpa mengalami hal-hal yang ditakutkan oleh pihak BBWS Citarum. 9 tahun beroperasi, lantas kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Dan ini juga tidak ada maksud sedikit pun untuk menutup usaha orang. Kita harus bangga putra negeri bisa membuka lapangan kerja. Tetapi tentu harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya harus juga berusaha itu legal, safe, ya, dan mensejahterakan. Bukan hanya mensejahterakan, tapi legal, safe, dan mensejahterakan. Kalau saya kan nggak yakin, nggak mungkin. Pemerintah juga bijak akan dilihat dulu kan dampak positif dan negatifnya. Lebih banyak mana positif negatifnya. Nggak mungkin saya sampai nggak punya keyakinan kalau pemerintah menutup, nggak mungkin. Karena akan berdampak dari ekonomi. Sekarang pemerintah aja lagi gencar-gencarnya mengedongkrak masalah program UMKM. Ini kalau pagi kan UMKM-nya berjalan nih. Yang jualan tuh penuh dari sana gitu. Apakah tega harus dia gulung tikar? Terus karyawan saya yang pada tua, nggak potensial lagi kerja di perusahaan, mau kemana? Sedangkan perutnya butuh makan. Secara pribadi ya nggak harus seperti itulah gitu kan, karena ini kan membantu karyawan untuk berangkat bekerja, pulang kerja, jarak tempuhnya yang seharusnya nyampe 40 menit cuma jadi 15 menit kan, seperti itu. Jadi dengan hal-hal yang semacam itu sebaiknya janganlah, apalagi dengan nyampe ada isu-isu mau ditutup apa. Saya yakin kalau nyampe ditutup kawasan bisa lumpuh. Menurutku ini jadi sindiran keras juga buat pemerintah setempat gitu, karena ya kenapa bukan pemerintah setempat yang membuat gitu, tapi atas kerendahan hatinya Haji Endang akhirnya dia buat jembatan ini dan sampai akhirnya orang-orang banyak banget yang terkena dampaknya. Yang jadi masalah sekarang adalah dari sisi keamanannya. Pertanyaannya,
Apakah pihak BBWS sudah mengecek keamanan jembatan tersebut sebelum memasang spanduk dan mengeluarkan narasi akan melakukan penutupan? Menilik apa yang terjadi, tim investigasi pun menghampiri Haji Endang dan melihat secara langsung bagaimana jalanan yang dibangun di atas perahu itu dibuat. Menggunakan alat-alat yang sudah dijamin keamanannya, Haji Endang yakin apa yang ia lakukan tak sekedar demi mendapatkan cuan, tapi demi keamanan dan kelancaran lalu lintas halayak ramai. Ini model plat ini ya. Nah, ini kalau yang 5 mili buat bawah perahu. Kalau yang 3 mili buat samping perahu. Kalau yang ini expanded buat alas jalan. Nah, yang ini expanded gitu. Ya termasuk besi-besi ini yang kira-kira masih bisa dipakai, kalau enggak ya kita anggap udah besi tua. Kalau yang di belakang Bapak ini apa nih, Pak? Oh, ini mah buat tarikan perahu. Kalau yang nanti rusak ini gantinya gitu, buat tarikan. Jadi buat narik perahu, buat apa, ngelebarin, mendekin. Nah, ini di sini tempat seling ini gitu. Yang di sini kalau terpasang semua sekitar 13 perahu ya. Terus cadangan 2 untuk misalnya ada kerusakan, untuk bocor itu ada 2 aja, semuanya total ada 15. Anda yang dicari Haji Endang adalah duniawi, maka sudah tentu harga yang dipatok akan terus naik dari tahun ke tahun. Tapi hal tersebut tidak pernah ia lakukan. Sejak masih menopang perpindahan warga menggunakan perahu di tahun 2010, hingga akhirnya dijadikan jembatan di tahun 2016, harganya tak pernah berubah. Bahkan jika memang bisa digratiskan, ia pun dengan sukarela melakukannya, asalkan ada jaminan untuk para karyawan yang selama ini bekerja untuknya. Lumayan terbantu sih, cuman kalau muter situ kan hampir 1 jam gitu ya selisihnya. Kalau ke sini cuman dekat gitu. Dulunya muter ke daerah Teluk Jambe ke situ. Sekarang lewat sini ya lumayan agak memangkas waktu 1 jam gitu, kurang lebih. Nggak setuju sih. Ini kan ngebantu masyarakat di sini, UMKM gitu kan ya. Masyarakat sini jadi terbantu. Kalau semestinya ditutup kan macetnya nggak ketolongan kalau ditutup gitu. Alhamdulillah terbantu sih. Ya tergantung sih, nggak agak ada yang lama, ada yang baru, beda-beda. Iya. Itu sih ya cukuplah buat keluarga lah. Dari dulu juga dari 2010 Rp2.000. Masih UMK Karawang masih 1,2. Sekarang UMK Karawang udah 5 juta. Tetap 2.000. Saya nggak ini, saya masih ada lebih ya. Dari 2.000 pun ya nggak apa-apa. Dari itu pun ya kita nyarinya yang ikhlas saja. Banyak sih yang nggak bayar juga. Kalau kira-kira nggak ikhlas ya terserah lah gitu. Menutup jembatan jelas bukan solusi. Puluhan tahun warga sekitar dipermudah perjalanannya. Di saat rezeki itu mulai menghampiri karena kebaikan Haji Endang, datanglah BBWS dengan dalih keamanan jembatan yang tak terjamin. Haji Endang bukanlah seorang juragan kaya dari kawasan Karawang. Untuk bisa memperlancar lalu lintas di kawasannya, ia nekat meminjam ratusan juta di bank yang hingga detik ini masih dicicil. Oh, saya lupa lagi ya. Ya udah, pada saat tarik juga masih ratusan juta sih memerlukan biayanya gitu. Udah miliaran sekarang ini. Membutuhkan biaya miliaran gitu. Ya miliaran ya. Oh iya, betul. Sekarang pun saya masih punya utang ke bank. Ke bank. Saya kalau sebutnya bank BUMN, bank. Boleh dicek, utang saya masih ada untuk kepentingan perahu ini gitu. Nah, saya sekarang angsurannya jalan ke 19 ya. Kemarin terakhir pinjam 750 juta saya untuk perahu cadangan ya. Saya nggak ngebohong, nggak. Boleh dicek di bank. Peruntukan untuk sini nggak di bank ada. Kan bank juga nggak sembarangan ngasih pinjaman, penuntukannya apa harus jelas. Nah ini sini ada itu. Nah, dulu saya karena ini kampung maaf terisolir putus ya. Nah, terisolir putus. Jadi saya bagaimana kampung ini jangan sampai terisolir biar ada aktivitas. Saya buatlah penyeberangan biar nanti warga itu bisa yang mau ke sana ada keluarganya. Nah, itu saya buat. Ternyata ke sini setelah saya buat banyak industri di sana yang bangun. Ya sekarang hanya banyak yang menggunakan ini gitu. Masalah ada untuk dicarikan solusinya. Tutup bukanlah jalan terakhir.
Namun Haji Endang akan terus berjuang agar jembatan tersebut tetap melayani masyarakat yang ingin menyeberang.